Bermodal jerigen kosong, seorang babinsa terjang banjir bandang demi evakuasi bayi dan lansia. Sertu Giman Syahputra berhasil selamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Pemeran pegang alam. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Syahputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Syahputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kan Pak, pingsan lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Pemirsa, pasca banjir bandang, warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi. Akses jalan terputus total, warga harus pertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras mengandalkan ban sebagai pelampung. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ratusan warga Benar Meriah Aceh jalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal demi mencari bahan pokok. Warga rela tempuh jarak puluhan kilometer karena persediaan bahan pokok telah habis. Ratusan warga Benar Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Semawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Semawe.
Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Obat-obatan sangat mendesak karena warga mulai terserang gatal-gatal karena minimnya air bersih. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua di bawah lumpur. Kemudian alat-alat ibadah Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak. Itu perlu sangat urgent juga Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat malam, Salam. Seperti apa situasi saat ini? Apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di desa Kota Lintang Bawah yang merupakan salah satu desa dengan dampak terparah dari banjir bandang yang menerjang beberapa waktu yang lalu. Memang terlihat kalau di layar televisi Anda, ini merupakan visual terkini dari salah satu ataupun juga sejumlah rumah warga yang kondisinya ini sudah hancur dalam kategori berat. Bahkan ini tidak sedikit juga rumah-rumah warga yang kondisinya ini sudah rata dengan tanah akibat diterjang banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang ini kalau kita lihat Davi dan juga pemirsa, bahkan untuk tiang listrik pun di sini juga turut ambruk. Lantaran memang banjir yang terjadi ini arusnya cukup deras dan juga membawa material yang berat seperti gelondongan kayu, kemudian juga sampah dan juga dari lumpur dan juga tanah. Kalau kita lihat di sebelah arah kanan saya, ini memang juga terlihat dari sejumlah warga yang sedang menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh sekaligus juga untuk mengusir dari nyamuk-nyamuk, karena memang untuk di situasi terkini ini belum juga dialiri listrik maupun juga air bersih yang tentunya ini juga sangat dibutuhkan oleh warga. Meskipun juga saat ini kondisinya saat ini di lokasi tempat kami melaporkan, cuaca ini cenderung panas selama beberapa hari yang kemudian ini menyebabkan debu-debu ini juga sudah mulai mempengaruhi kesehatan tentunya dari warga-warga yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan kalau kita lihat di arah kanan kami, ini juga terlihat adanya tenda pengungsian yang dibangun secara darurat oleh warga, yang dibangun secara mandiri begitu untuk tinggal bersama dengan keluarganya mungkin. Dan kita akan coba untuk berbincang di sini. Sudah tampak. Halo Ibu, bisa mendekat ke sini sebentar bersama kami nih dari tim iNews TV ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu? Saya Pak dengan Lestari Pak. Ibu Lestari. Ibu Lestari ini bisa diceritakan nggak Bu, tinggal di sini sama siapa aja dan kondisinya sekarang seperti apa Bu untuk keluarga? Ya Pak, saya di sini sama ayah, sama ibu, juga ada yang lain, saudara-saudara, anak, suami. Kondisinya seperti ini lah Pak, memprihatinkan. Ya, apa adanya lah Pak, kayak gini Pak. Kami berteduhnya untuk tidak kepanasan sama kehujanan, untuk barang aja, untuk anak kecil, untuk orang tua kan, apalagi kan ayah lagi sakit. Untuk kondisi kesehatannya sendiri dari Ibu sendiri dan juga dari keluarga, kondisi kesehatan sekarang seperti apa? Kalau kondisi kesehatan Pak, kami sering demam, sering sakit lah Pak, karena kan di sini debu, udah pasti kami batuk, demam ya Pak. Apa air bersih nggak ada, mau ke kamar mandi toilet nggak ada. Anak-anak, macam anak-anak ini kan rentan kali Pak, abu, orang tua. Jadi kami sering sakit aja Pak. Ya. Kalau dari keluarga sendiri berarti obat-obatannya masih diperlukan apa seperti apa?
Kalau obat-obatan alhamdulillah Pak udah banyak bantuan Pak dari pemerintah, apa semua udah masuk. Cuman yang kami perlukan sekarang nih tempat tinggal aja Pak, yang layak, yang nyaman. Kalau udah ada tempat tinggal udah pasti kami insya Allah sehat. Karena dengan keadaan kayak gini kondisinya, lampu nggak ada, air nggak ada, tinggal di debu, makan pun kami masak pun makan pun dengan pasir Pak, rasanya pun pasir. Ya tapi kayak mana dengan keadaan kayak gini Pak kan. Jadi, Untuk makan berarti bercampur dengan pasir apa gimana tadi Bu, bisa diceritakan lebih lanjut? ya debu itu kan pasir Pak, jadi ini ngomong aja pun pasir, minum pun pasir, jadi kayak mana namanya abunya banyak ya Pak ya. Kalau hujan pun becek, kalau udah kering kan Pak otomatis abunya memang luar biasa Pak. Kan kalau makan nggak mungkin kami pakai masker, kami pun masak pun dengan keadaan seperti ini kan, dengan keadaan terbuka, jadi ya udahlah Pak, makan aja lah kami kayak mana lagi. Untuk air minum dan juga mencuci ataupun juga kebutuhan lainnya yang menggunakan air, ini airnya menggunakan dari air mana itu? Ini Pak alhamdulillah adalah bantuan dari saudara air kan, tapi kan ini kan nggak mungkin berangsur lama Pak, air kan sebentar aja dipakai kan habis ya. Selanjutnya kami harus sungai ini lah Pak kami pakai Pak, mau kayak mana lagi. Kalau ada sumur kami numpang di sumur orang, karena sumur agak jauh juga kan Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lestari atas informasinya. Semoga dengan adanya ini bisa turut adanya bantuan-bantuan yang terus berdatangan ke Aceh Tamiang, terutama juga dengan keluarga Ibu Lestari ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Davi dan juga pemirsa, begitulah memang kondisi terkini di kota Lintang Bawah begitu di Aceh Tamiang, karena memang kondisinya seperti ini, banyak rumah warga yang sudah rata dengan tanah akibat diterjang banjir, karena memang untuk lokasi kota Lintang Bawah sendiri ini memang berbatasan langsung bersebelahan dengan Sungai Tamiang yang ketika banjir tersebut terjadi ini menenggelamkan kota Lintang Bawah hingga meluluh lantakan, bahkan tidak sedikit juga rumah yang rata dengan tanah. Davi. Terima kasih, Salam Pulungan melaporkan langsung dari Lintang Bawah Aceh Tamiang. Selamat malam, selamat bertugas kembali.